Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3 tentang fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar 45. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cermin dari lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, menganalisis fungsi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk membahas ini, kita akan masuk di pokok bahasan materinya. Yang pertama tentang suprastruktur dan infrastruktur dari sistem politik Indonesia. Tentu yang kita harus tahu, yang kalian harus pahami adalah tentang sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sebuah negara dimanapun di dunia tidak akan lepas dari yang namanya sistem politik. Ya, sistem politik itu ada dua katanya. Yang pertama adalah kata sistem, yang kedua adalah kata politik. Banyak yang menafsirkan para ahli menjadi satu rangkaian kata. Misalnya dari David Easton menyebut bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Atau menurut Profesor Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa sistem politik itu merupakan berbagai macam kegiatan dari proses dan dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara dan masyarakat. Itu sedikit tentang pengertian dari sistem politik yang diterapkan di negara kita. Kebetulan negara kita bersendikan nilai-nilai Pancasila, maka sistem politik yang dipraktekkan di Indonesia ya sistem politik yang diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lanjut dengan sekarang suprastruktur politik. Apa suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga dalam sebuah negara yang memang harus ada, wajib ada. Ya, banyak yang menafsirkan juga bahwa sistem politik itu adalah mesin politik resmi suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Artinya yang lebih fleksibel penjelasannya bahwa suprastruktur politik itu adalah kelengkapan dari lembaga-lembaga negara yang secara resmi harus ada. Jika lembaga ini tidak ada, maka negara
lembaga itu tidak ada dalam sebuah negara, maka tidak disebut sebagai negara. Jadi suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga negara yang memang harus ada dalam sebuah negara. Apa saja yang harus ada dalam sebuah negara lembaga itu? Yang pertama, ada yang memegang kekuasaan eksekutif, tentu presiden, ada yang memegang kekuasaan legislatif, tentu DPR dan DPD, serta ada yang memegang kekuasaan yudikatif yang mengawasi, yaitu ada MA, ada MK, ada KY, kemudian ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah, sementara infrastruktur, tadi kan suprastruktur, nah sekarang infrastruktur. Infrastruktur itu adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif untuk membangun masyarakat, untuk membangun negara. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan proses pemerintahan negara. Artinya lembaga-lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang memang dalam negara tidak dianggap sebagai lembaga yang formal, istilahnya lembaga yang tidak formal, tetapi sangat berguna untuk membuat kebijakan dalam sebuah negara. Contoh, yang pertama partai politik. Partai politik itu adalah termasuk infrastruktur politik, tapi partai politik ini begitu penting dalam membangun atau dalam membentuk lembaga suprastruktur politik di negara. Kenapa? Karena partai politik cikal bakal adanya anggota DPR dan MPR. Gitu. Berikutnya, yang kedua adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingannya meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, seperti kelompok di bidang ekonomi, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Begitu penting lembaga ini untuk mempengaruhi kebijakan negara. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penekan. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan oleh parlemen. Kelompok penekan misalnya kelompok buruh yang dengan giatnya berdemonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah alat komunikasi politik. Ini bisa banyak, bisa media massa, bisa internet. Apalagi sekarang banyak acara-acara TV yang dikemas sedemikian rupa bertujuan untuk membahas, mempengaruhi atau mensosialisasikan program-program pemerintah untuk masyarakat. Disosialisasikan melalui media televisi, dan begitu cepat masyarakat meresponnya, masyarakat memberi tanggapannya. Beberapa acara TV pada saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Ini bagian dari infrastruktur politik. Dan yang kelima adalah tokoh politik. Tokoh-tokoh politik juga ini sangat penting mempengaruhi kebijakan. Beberapa tokoh politik yang begitu familiar di tengah masyarakat ada Bapak Fadlizon, ada Bapak Hari Hamzah, atau bahkan sering muncul Bapak Karni Ilyas di televisi. Nah, tokoh-tokoh politik inilah yang memberikan sentuhan terhadap
proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga suprastruktur atau lembaga DPR yang ada. Begitu. Berikutnya sekarang lembaga-lembaga negara yang harus ada menurut Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah MPR. MPR ini adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD disebut anggota atau disebut MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus ada. Berikutnya bahwa DPR itu punya susunan dan kedudukan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Adapun tugas dan wewenangnya diantaranya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Itu pun dengan catatan manakala dianggap melanggar Undang-Undang Dasar. Yang kedua, lembaga yang harus ada yaitu Presiden. Presiden berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Ya, di samping Presiden diatur di dalam pasal 4 ayat 1 juga Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur di dalam pasal 17 ayat 1 dalam rangka pembentukan menteri-menteri negara, karena Presiden dibantu oleh para menteri. Kemudian pasal 17 ayat 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara. Yang 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan pasal 17 ayat 4 tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dari 17 ayat 2 ini mengatur tentang banyaknya kementerian negara, maksimal 34 atau minimal 22 kementerian. Lebih dari itu tentu tidak boleh, karena memang undang-undang menghendakinya begitu. Oke, lembaga negara yang ketiga yang harus ada yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih melalui pemilu 5 tahun sekali. Adapun fungsi DPR yang pertama adalah legislasi, yaitu membuat undang-undang, dan yang kedua fungsi budgeting atau anggaran, menentukan anggaran negara melalui APBN, dan yang ketiga adalah fungsi controlling atau mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Oke. Sementara haknya ada hak interpelasi, ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat. Oke, lembaga yang keempat dari lembaga-lembaga negara yang harus ada yaitu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini adalah mempunyai kekuasaan dalam hal eksaminatif, yaitu memeriksa keuangan negara. Lembaga negara ini bebas dan harus mandiri serta berwenang untuk memeriksa, mengelola, tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini juga sama diatur berdasarkan undang-undang. Undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Berikutnya yaitu lembaga yang kelima, lembaga-lembaga negara yang harus ada itu yaitu Mahkamah Agung.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup ada peradilan umum, ada lingkungan peradilan agama, ada lingkungan peradilan militer, ada lingkungan peradilan tata usaha negara, dan ada sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung itu adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam bidang yudikatif. Oke. Adapun tugasnya yaitu mengadili perkara di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ada wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Oke, kemudian yang keenam, lembaga yang harus ada yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah yang bisa menyelesaikan segala perselisihan, sengketa pemilu, serta segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi dalam tingkatan undang-undang, bahwa Undang-Undang Dasar berada di atas, sementara undang-undang berada di bawahnya. Manakala ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka proses ini disebut dengan judicial review. Maka yang memutus bertentangan atau tidaknya adalah Mahkamah Konstitusi. Atau sengketa pemilu, presiden misalnya, memutus siapa yang berhak menjadi presiden dalam sengketa pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, yang ketujuh, lembaga yang memang harus ada, lembaga negara itu yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini juga sama, dipilih melalui pemilu, cuma tidak melalui partai politik. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang wakil DPD. Tiap provinsi tidak melihat jumlah, berbeda dengan anggota DPR. Kalau anggota DPR kan berdasarkan jumlah penduduk banyak sedikitnya. Kalau ini tidak melihat banyak sedikitnya penduduk, tetapi melihat pada jumlah tiap provinsi diwakili oleh 4 orang. Berikutnya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan kepada para hakim. Jadi hakim diawasi cara kerjanya oleh lembaga yang disebut dengan Komisi Yudisial. Oke, kita lanjut dengan materi yang ketiga tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan good governance, Indonesia memiliki 2 alasan. Yang pertama adalah tuntutan eksternal, yang kedua ada tuntutan internal. Jadi ada faktor dari negara lain, ada juga faktor yang memang dari dalam negara kita, supaya pemerintahan ini pemerintahan yang baik. Adapun prinsip dari good governance, diantaranya 1, partisipasi, yang kedua berorientasi pada konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Yang ketiga adalah visi strategis. Yang keempat tanggap. Yang kelima efektif dan efisien. Yang keenam akuntabilitas. Yang ketujuh transparansi. Yang keempat berkeadilan. Dan yang kelima harus berdasarkan aturan hukum. Oke. Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan negara secara umum, diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas. Berbeda tentu. Kalau asas proporsionalitas yaitu berdasarkan proporsinya, berdasarkan ukurannya, tapi kalau asas profesionalitas keprofesian, profesional atau tidaknya. Dan yang
7 adalah asas akuntabilitas. Jadi asas pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Oke, lanjut ke pokok bahasan yang keempat tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Di antaranya bahwa partisipasi politik menurut Profesor Ramlan Surbakti adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Pemilu bagian dari partisipasi warga negara. Apakah cukup pemilu saja partisipasi warga negara? Tentu tidak, masih banyak partisipasi warga negara yang lain. Adapun ciri-ciri partisipasi politik diantaranya, menurut Profesor Surbakti, 1. Kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati, ada perilakunya. Yang kedua, kegiatannya dilakukan dan diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Serta yang ketiga adalah kegiatan yang berhasil ataupun tidak mempengaruhi pemerintahan termasuk dalam konsep partisipasi politik. Yang keempat, kegiatan mempengaruhi pemerintahan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Jadi partisipasi politik itu tidak diwarnai dengan kekerasan, apalagi anarkis. Maka pemilu kalau berakhir dengan anarkis maka dianggapnya pemilu yang gagal. Bentuk-bentuk partisipasi politik dibedakan atas kegiatan politik. Bentuknya ada konvensional dan ada non-konvensional. Kalau konvensional itu cara-cara yang sudah lampau, misalnya ada demonstrasi, unjuk rasa, itu bagian dari konvensional. Sementara non-konvensional yang kekinian, misalnya debat, saran pendapat, kritik dan saran, itu bagian dari non-konvensional. Sekarang bentuk partisipasi berdasarkan tipe masyarakat. Ada masyarakat yang primitif, masyarakat yang memang menganggap partisipasinya itu tidak terlalu penting. Masyarakat yang tidak menganggap bahwa partisipasi politik masyarakat tidak penting. Sementara masyarakat berkembang adalah masyarakat yang masih perlu arahan bimbingan dalam pendidikan politiknya. Sementara masyarakat totaliter, masyarakat yang memang sudah merasa penting partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang memang butuh partisipasi politiknya untuk membuat kebijakan di masyarakat. Partisipasi politik itu bertujuan diantaranya adalah untuk melegitimasi, mensahkan, dan dari kebijakan pemerintah atau rejim, gitu ya. Misalnya ketika ada pemilu, maka presiden itu dipilih oleh rakyat, maka presiden disahkan oleh rakyat melalui pemilu atau dilegitimasi, diakui keberadaannya, maka pemilu bagian dari partisipasi politik. Semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitasnya semakin tinggi. Kalau partisipasi politiknya hanya pemilu saja,
maka intensitasnya semakin tinggi karena kepentingannya besar dari pemilih itu. Tapi kalau partisipasi politiknya semakin luas, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Misalnya di masyarakat ada gotong royong, ada musyawarah, ada pemilihan RT, ada pemilihan RW, maka itu kadarnya semakin rendah karena tidak signifikan menentukan kebijakan negara. Tapi kalau pemilu, kan pemilu langka 5 tahunan. Ruang lingkupnya itu kecil, hanya pemilu aja, tetapi intensitasnya, daya dukungnya tinggi, maka kepentingannya pun nasional. Gitu. Nah, ini contohnya, contoh konkret partisipasi politik dapat dilihat dalam bidang misalnya politik. Orang ikut pemilu itu bidang politik. Mendirikan perusahaan dalam rangka sekarang banyak pengangguran, itu bukan seorang jadi pengusaha, partisipasi dalam bidang ekonomi. Kemudian sekarang sosial budaya dalam bidang budaya, bagaimana mengembangkan tari-tarian daerah, bagaimana memberdayakan masyarakat supaya masyarakat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, kira-kira begitu. Itu dalam bidang sosial budaya. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kelak kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.